Sebelum kamu dengar kisah ini, pastikan kamu sendirian. Pakai headsetmu, kunci pintumu, dan matikan lampu. Karena cerita ini bukan hanya untuk didengar, tapi dirasakan. Selamat datang di Laku Gaib, channel yang berisi kisah-kisah horor tentang pesugihan, tumbal, dan perjanjian gaib yang masih hidup di sekitar kita. Beberapa berasal dari cerita nyata, sebagian dari legenda yang tak pernah selesai. Jika kamu suka suasana seperti ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di setiap cerita, mungkin ada yang sedang mendengarkan bersama kamu. Hari pertama di sekolah yang katanya penuh prestasi itu tak seperti yang kubayangkan. Bukan karena ruang kelasnya yang sempit, atau guru-gurunya yang terlalu serius, tapi karena sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ada hal yang berbeda sejak aku melewati gerbang depan SMA Wijaya Dharma. Udara di sana seolah membawa beban sejarah yang tak selesai. Seperti ada lapisan waktu yang belum benar-benar pergi, menempel di dinding-dinding sekolah, menelusup di sela ubin, dan berbisik dari balik jendela. Ketika siswa lain mendapat seragam baru dari koperasi sekolah, aku justru menerima satu set seragam bekas. Kata petugasnya, ukurannya pas, masih layak, dan bahkan dikatakan lebih bagus dari yang baru. Tak ada alasan untuk menolak. Tapi saat kain itu kugenggam, terasa dingin. Bukan dingin biasa. Seperti menyentuh sesuatu yang menyimpan jejak, sesuatu yang belum selesai. Seragam itu memang rapi, bersih, bahkan masih beraroma sabun cuci. Tapi ada satu detail kecil yang membuatku diam lebih lama saat memakainya. Di balik kerahnya, terbordir 3 huruf dengan benang keperakan, RGL. Aku tidak tahu siapa itu RGL, dan tak banyak yang peduli. Petugas koperasi hanya bilang, mungkin milik alumni lama. Kadang ada sumbangan dari angkatan-angkatan sebelumnya. Angkatan sebelumnya. Kalimat itu tak lagi terdengar sepele beberapa hari kemudian. Awalnya aku pikir perasaan tak nyaman itu hanya bagian dari adaptasi di sekolah baru. Tapi semakin hari, semakin banyak hal kecil yang tak bisa kuabaikan. Seperti bisikan di ruang kelas yang kosong. Atau jejak sepatu berlumpur yang muncul di lorong lantai 2 setiap malam Jumat. Ada kalanya aku merasa seseorang berdiri di belakangku. Tapi saat ku toleh, lorong itu kosong. Suatu sore, saat pulang lebih lambat dari biasanya karena kegiatan eskul jurnalistik, aku melewati lapangan belakang sekolah. Di sana, di tengah bayangan temara matahari yang mulai tenggelam, kulihat seseorang berdiri diam. Ia mengenakan seragam abu-abu, berdiri menatap gedung tua yang konon telah lama ditutup. Tapi yang paling aneh, posisinya begitu kaku, seolah ia bukan manusia, melainkan patung. Aku berhenti. Mengamati. Tapi saat ku tarik napas dan berkedip sejenak, sosok itu sudah lenyap. Malamnya, mimpi buruk datang untuk pertama kalinya. Aku berdiri di tengah lingkaran siswa-siswa berseragam abu-abu. Wajah mereka kosong. Tak bernyawa. Tapi matanya terbuka dan menatapku tanpa kedipan. Tak ada suara. Hanya detak jantungku sendiri yang makin kencang, sampai satu suara berat berbisik di telingaku. Warisan ini belum selesai. Aku terbangun. Nafasku berat. Tenggorokanku kering. Keesokan harinya, aku mencoba mengabaikan semuanya. Tapi takdir punya caranya sendiri untuk memaksakan sesuatu ke hidupmu, bahkan kalau kamu menolaknya. Di balik papan pengumuman sekolah, seseorang mencoret simbol aneh dengan spidol merah. Bentuknya seperti lingkaran terbelah, ditusuk garis diagonal dari atas. Aku pikir itu grafiti iseng. Sampai kulihat simbol yang sama di bangku taman, di tiang bendera,
bahkan di bawah kursiku sendiri. Hari itu aku mulai menyadari, simbol itu bukan iseng. Itu jejak. Jejak yang mengikuti. Saat piket membersihkan ruang arsip tua, aku menemukan map merah tua yang tak diberi label. Di dalamnya ada foto lama siswa berseragam abu-abu. Tertulis tahun 1998. Sebagian wajah tampak familiar, entah kenapa. Salah satu dari mereka mengenakan baret hitam. Dan di belakang fotonya, dengan tinta pudar, tertulis Angkatan Berdarah 3A. Di dalam map yang sama, terselip satu kertas kecil. Tulisannya dengan pulpen merah, huruf besar semua. Jika kau menemukan ini, maka warisan sedang mencarimu. Jangan percaya siapapun, bahkan dirimu sendiri. RGL. Nama yang sama dengan inisial di keras seragamku. Malam itu, aku tidur dalam keadaan setengah terjaga. Dan dalam mimpiku, suara-suara itu datang lagi. Tapi kali ini, satu sosok keluar dari barisan. Wajahnya asing tapi matanya menyala merah samar. Ia mengulurkan tangan, menyentuh bahuku, lalu berkata, "Kau yang berikutnya." Setelah terbangun dengan keringat dingin dan tangan gemetar, aku memutuskan membuka kembali kerah dalam seragamku. Menyobek sedikit lapisannya yang jahitannya sudah aus. Dan di sana, terselip kertas tipis, hampir lapuk. Tulisan di atasnya hanya satu nama. Yuda Eka Pradana. Aku tak tahu siapa dia. Tapi di detik itu juga, aku tahu, hidupku baru saja terikat pada sesuatu yang tak bisa kutinggalkan begitu saja. Jam istirahat seharusnya menjadi waktu paling ringan di sekolah. Tapi bagiku, sejak minggu lalu, bahkan detik-detik lengang pun terasa berat seperti memikul beban yang tak terlihat. Suara bel tak lagi membawa kelegaan. Justru seperti penanda bahwa sesuatu sedang bergerak mendekat. Pelan. Tapi pasti. Hari itu, aku duduk di taman belakang sekolah. Tempat yang biasanya sepi, hanya diisi dua bangku semen tua yang catnya sudah terkelupas. Di dekatku, sebuah pohon beringin tumbuh menjulang. Daun-daunnya merunduk seperti menutupi sesuatu yang ingin disembunyikan. Aku menyentuh kerah seragamku. Bekas itu, yang makin lama makin terasa seperti kulit asing menempel di tubuhku. Aku menyimpan kertas bertuliskan nama Yuda Eka Pradana itu dalam dompet. Entah kenapa, meski tidak tahu siapa dia, aku merasa harus menjaga namanya tetap dekat. Rasanya seperti tali yang menuntunku, meski aku belum tahu kemana arah akhirnya. Sejak menemukan foto Angkatan Berdarah, rasa penasaranku berkembang jadi obsesi. Aku mulai bertanya-tanya ke beberapa guru lama, diam-diam mencari di perpustakaan sekolah, menyusuri catatan lama OSIS yang tak lagi terpakai. Tapi semakin dalam aku menyelami masa lalu sekolah ini, semakin banyak tembok yang kutabrak. Maaf, tidak ada data tahun 1998 di sini, kata salah satu pustakawan tua, sambil menolak halus permintaanku. Apa kau yakin itu angkatan dari sekolah ini? Tanya guru sejarah sambil mengangkat alis. Setahuku, tidak ada kejadian aneh waktu itu. Tapi di mata mereka, aku tahu. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Sesuatu yang terlalu besar untuk dikatakan langsung. Entah karena takut, atau karena mereka juga bagian dari warisan itu. Hal mencurigakan lain terjadi saat aku menyadari bahwa seragam bekas yang kupakai ternyata bukan satu-satunya. Ada satu siswa lain, dari kelas 10B, yang terlihat mengenakan seragam dengan kerutan pudar yang mirip. Namanya Rangga. Tubuhnya tinggi, kulit gelap, rambut selalu rapi. Aku mencoba mendekatinya beberapa kali. Tapi setiap kali aku mulai mengajaknya ngobrol soal seragam, atau tentang simbol aneh yang kutemukan, ekspresinya berubah kaku. Ia akan berpamitan cepat-cepat, seolah aku membawa penyakit. Suatu hari,
Saat pulang lebih lambat karena rapat ekskul, aku melihat Rangga berdiri di depan gudang alat marching band. Posisinya membelakangi cahaya. Ia diam, tak bergerak. Aku mendekat perlahan. "Rangga?" Ia tak menjawab. Hanya berdiri seperti patung. Bahunya kaku. Tangannya mengepal. Saat aku menyentuh bahunya, ia tersentak. Mata merah. Nafas memburu. Aku nggak mau ikut lagi," katanya pelan, nyaris seperti orang bicara dalam tidur. "Maksudmu?" tanyaku. Tapi ia menoleh. Dan pandangan matanya kosong. "Kalau kau masih pakai seragam itu, lebih baik kau pergi dari sini." Lalu ia pergi, meninggalkanku dengan jantung berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, sekolah gempar. Rangga tidak masuk 2 hari. Dan saat ketua kelasnya melaporkan ke wali kelas, informasi itu sampai ke ruang guru. Katanya, orang tuanya kebingungan. Ia hilang. Sepulang sekolah terakhir, ia tak pernah kembali. Yang lebih menggangguku, hari terakhir Rangga di sekolah, ia mengenakan seragam yang sama dengan punyaku. Bekas, dengan bordiran huruf samar di kerah. Tak ada yang menyadari, kecuali aku. Dan di malam hari itu juga, mimpi buruk kembali datang. Kali ini, aku berjalan di lorong sekolah yang dipenuhi asap tebal. Di ujung lorong, kulihat sesosok tubuh tergantung dengan kepala menunduk. Di bawahnya, genangan air memantulkan cahaya merah seperti bara. Sosok itu perlahan mengangkat kepala. Wajahnya Rangga, tapi matanya hitam pekat. Mulutnya bergerak, dan suara lirih merambat ke telingaku. "Kau yang berikutnya?" Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut untuk kembali ke sekolah. Tapi rasa takut itu berubah menjadi dorongan kuat untuk mencari tahu lebih dalam. Aku kembali ke ruang arsip tua. Tempat terakhir yang memberiku petunjuk. Kali ini aku datang sendiri, malam hari, dengan alasan tinggal lebih lama karena latihan ekskul. Petugas keamanan sekolah jarang memperhatikan detail, dan itu memberiku cukup waktu. Ruang arsip kini lebih gelap dari sebelumnya. Beberapa rak kayu sudah mulai lapuk. Kertas-kertas menguning berhamburan di lantai. Aku menyisir bagian belakang rak, dan menemukan satu peti logam kecil dengan gembok yang sudah karatan. Kucungkil perlahan. Isinya mengejutkan. Beberapa buku agenda OSIS lama, kartu perpustakaan siswa, dan di bawah semuanya, satu map plastik bening berisi dokumen. Ada lembar pengajuan rapat khusus yang ditandatangani Yuda Eka Pradana, lengkap dengan nomor induk siswa. Tapi yang membuat darahku berhenti mengalir adalah lembar terakhir. Satu daftar nama. Tertulis, Angkatan Penerus 1998. Nama-nama yang tertera di dalamnya, hampir semuanya dicoret garis merah. Kecuali satu nama yang masih utuh. Yuda Eka Pradana. Dan tepat di bawahnya, dengan tulisan tangan berbeda. Simbol tak bisa mati. Ia akan pindah ke tubuh berikutnya. Sepulang dari ruang arsip, aku merasa langkahku diawasi. Bahkan udara di luar sekolah terasa lebih berat dari sebelumnya. Di halte bus, seseorang menyelipkan sesuatu ke sakuku. Aku hanya merasakan sentuhan sebentar, dan saat kutoleh, tak ada siapa-siapa. Di dalam saku itu, sebuah amplop kecil. Di dalamnya hanya satu lembar kertas lusuh dengan tulisan, "Hati-hati dengan orang yang tahu terlalu banyak." Dan di balik kertas itu, tertera simbol yang sama, lingkaran terbelah dengan garis menusuk. Tapi kali ini, simbol itu dicetak dengan tinta yang bukan tinta biasa. Tinta itu lengket dan berbau amis. Sejak malam itu, aku tahu satu hal.
Aku tak sedang menyelidiki sejarah. Aku sedang menghidupkan kembali sesuatu yang seharusnya tetap mati. Sejak malam itu, hidupku tak lagi bisa disebut normal. Tidurku tak pernah benar-benar nyenyak. Setiap lampu padam, suara-suara mulai berbisik dari balik tembok. Terkadang dari balik lemari. Kadang dari sela-sela ventilasi. Di sekolah, aku menjadi lebih diam. Tapi diamku bukan karena lelah atau malas. Diamku adalah cara untuk mendengarkan apa yang tidak dikatakan oleh orang-orang. Gerak mata guru yang tampak cemas tiap melihat seragamku. Desahan panik dari satpam yang melihatku duduk sendirian di taman belakang. Dan detik-detik aneh saat semua jam dinding di sekolah berhenti pada pukul 9.43, waktu yang sama dengan tanggal kematian seseorang yang belum kutemui secara langsung, Yuda Eka Pradana. Ya, nama itu kini hidup dalam kepalaku. Seolah ia bukan sekadar korban masa lalu, tapi sebuah entitas yang membayangi hari-hariku. Seragamku adalah warisan, itu aku tahu. Tapi dari siapa dan untuk apa, masih jadi teka-teki. Suatu sore sepulang sekolah, aku memberanikan diri menyusuri jalan kecil di belakang sekolah, menuju rumah tua yang katanya pernah menjadi tempat tinggal alumni angkatan 1998. Jalan itu sunyi, hanya suara daun kering dan derit ranting yang patah diinjakan. Rumah itu masih berdiri, meski sebagian atapnya sudah runtuh. Di pagar depannya, sebuah papan nama hampir lepas seluruhnya. Tapi masih terlihat jelas ukiran kecil. Pradana. Aku diam cukup lama di sana. Mencoba mencari keberadaan seseorang, siapapun, yang mungkin masih tinggal. Tapi rumah itu tak memberi jawaban. Saat hendak pergi, aku mendengar derit dari balik jendela. Cepat sekali, hanya sepersekian detik. Tapi cukup untuk membuatku membeku. Dari celah kaca, ada sesuatu yang bergerak. Bukan bayangan. Tapi seperti serpihan kain seragam abu-abu, melayang perlahan. Aku tak masuk. Tapi sejak itu, aku tahu. Rumah itu belum sepenuhnya kosong. Besok paginya, aku menemukan sesuatu yang aneh di meja kelasku. Sebuah buku agenda berwarna hitam. Bukan milikku. Tapi di halaman depannya tertulis nama lengkapku, dengan tulisan tangan yang sama persis seperti yang kutemukan di arsip sekolah. Lembaran dalamnya kosong. Hanya satu halaman yang berisi tulisan. Langkahmu sudah sampai di separuh jalan. Jangan berhenti. Atau warisan ini akan memilih sendiri jalannya. Aku menutup buku itu dengan tangan gemetar. Di balik lembar terakhir, tertempel foto kecil. Gambar ruang kelas. Penuh darah. Dan di pojoknya, sosok berseragam berdiri membelakangi kamera. Aku mengenali bentuk pundaknya. Bentuk baret di kepala. Sosok yang selama ini hanya muncul di mimpi. Tapi kini, fotonya ada di tanganku. Yuda. Atau, sesuatu yang memakai tubuhnya. Hari-hari berikutnya berubah menjadi labirin. Waktu terasa melambat. Sekolah menjadi tempat yang asing. Setiap langkah seolah terpantau oleh mata tak kasat mata. Saat pelajaran berlangsung, aku sering merasa duduk di antara dua dunia. Suara guru kadang terdengar seperti gumaman jauh. Di sela-sela catatan pelajaran, aku menemukan kata-kata aneh yang entah siapa yang menuliskannya. Darah harus dibayar dengan darah. Angkatan baru, jiwa lama. Ruang musik, malam Jumat. Kalimat terakhir itu membuatku resah. Ruang musik adalah salah satu bangunan paling tua di sekolah. Konon dulunya adalah ruang karantina saat zaman penjajahan, sebelum diubah jadi ruangan ekstrakurikuler. Aku memutuskan untuk datang ke sana pada malam Jumat, sesuai petunjuk. Pintu ruang musik tidak dikunci. Hanya diganjal kayu dari luar. Lampunya mati.
Aku masuk dengan membawa senter kecil. Aroma lembab menyambut. Di dinding ruangan, tergantung foto-foto grup marching band. Semuanya tampak normal. Hingga aku menemukan satu foto yang membuat napasku tertahan. Grup tahun 1998. Di antara mereka, berdiri seorang siswa dengan wajah kabur, seolah bagian itu sengaja dihapus dari sejarah. Tapi tangan kirinya memegang baret hitam. Di bagian bawah foto, tertulis nama-nama anggota. Salah satunya, Yuda Eka Pradana, Snare Drum. Tapi yang paling membuatku merinding adalah coretan kecil di belakang foto, tulisannya pudar namun masih bisa terbaca. Jangan mainkan ritme itu, atau pintunya akan terbuka lagi. Apa maksudnya? Aku mendekat ke alat-alat musik. Salah satu drum tua masih berdiri di sudut ruangan. Kulihat simbol yang sama, lingkaran terbelah, tergores dengan paku di permukaannya. Dan saat jari jemariku menyentuh permukaan drum itu, suara bergema. Bukan dari drum, tapi dari dalam ruangan. Seolah, gema yang dibangkitkan dari dalam tembok. Suara marching band. Lirih. Perlahan. Tapi pasti. Suara derap kaki. Aku mundur cepat, menutup pintu, dan lari dari ruangan itu tanpa menoleh ke belakang. Keesokan harinya, di halaman sekolah, seorang siswa ditemukan pingsan. Tubuhnya gemetar, mata terbuka tapi tak bereaksi. Di lengan bajunya, tergambar simbol merah. Sama persis dengan simbol kutukan itu. Namanya tak pernah disebut di pengumuman. Tapi aku tahu siapa dia. Karena sebelum tubuhnya dievakuasi, aku sempat melihat nama di kartu pelajarnya. Rama Wicaksono, kelas 10B. Temanku. Teman sebangkuku. Dia juga pernah memakai seragam bekas. Dan sejak itu, aku sadar, kutukan ini tak lagi sembunyi. Ia sudah memilih korbannya. Satu persatu. Dan entah kenapa, aku masih berdiri. Masih sadar. Masih utuh. Tapi untuk berapa lama? Sebab bisikan itu kini datang bahkan saat aku membuka mata. Saat aku berkaca. Saat aku membaca buku pelajaran. Saat aku berjalan di antara lorong sekolah. Dan kadang saat aku melihat bayanganku sendiri. Bayangan yang tak lagi bergerak sama denganku. Bayangan yang mengenakan baret hitam. Sejak tubuh Rama Wicaksono dibawa keluar dari halaman sekolah dengan mata kosong dan bibir terus bergerak tanpa suara, suasana menjadi lebih senyap dari biasanya. Para guru menutupi insiden itu sebagai serangan kejang akibat kelelahan. Tapi tak ada yang benar-benar percaya. Aku tahu yang terjadi pada Rama bukan karena tubuhnya lelah. Tapi karena seragam itu, karena simbol itu. Karena ada warisan yang menolak untuk dilupakan. Hari-hariku berubah menjadi rangkaian isyarat yang hanya kupahami sendiri. Di setiap langkah menyusuri lorong sekolah, suara derap tak terlihat membayang. Di setiap pantulan jendela, sesekali kulihat ada sosok berseragam tua berdiri diam di belakangku. Tapi ketika kutoleh, tak ada siapa-siapa. Sore itu, aku nekat mendatangi kembali ruang musik. Kali ini, dengan niat bukan sekadar menyelidiki, tapi mengonfirmasi sesuatu yang terus memburuku dalam mimpi. Aku menemukan lantai kayu di sudut ruangan yang goyah saat diinjak. Kupaksa membuka dengan obeng tua yang kubawa dari rumah. Butuh waktu dan tenaga, tapi akhirnya terbuka sebuah peta kecil, ruang persembunyian barangkali. Di dalamnya, ada kotak kayu lapuk, terkunci dengan gembok karat. Gembok itu mudah hancur. Dan saat kubuka, aku melihat benda yang langsung membuat tubuhku membeku. Baret hitam. Tapi bukan sembarang baret. Ada bordiran halus di bagian dalam, inisial YEP. Dan di baliknya,
Lembar-lembar lusuh berisi catatan tangan, yang dengan cepat ku kenali dari tulisan miringnya. Itu tulisan Yuda. Aku tak tahu bagaimana bisa yakin, tapi sesuatu di dalam dadaku seperti mengiyakan. Catatan itu tidak disusun rapi. Lebih mirip curahan hati, atau mungkin pengakuan. Halaman pertama berbunyi, "Mereka bilang ini hanya tradisi. Tapi setelah malam itu, aku tahu bukan. Ini perjanjian. Dan kami sudah terlanjur setuju." Lembar berikutnya mengungkap kisah kelam angkatan 1998. Tentang sekelompok siswa yang mencoba memberontak pada sistem sekolah yang saat itu dikenal keras dan brutal. Mereka membentuk sebuah kelompok rahasia, Barisan Merah, yang tujuannya adalah melindungi siswa baru dari perpeloncoan. Tapi idealisme itu berubah. Kami ingin menguasai, bukan melindungi. Kami jadi seperti yang kami lawan. Dan untuk mempertahankan kekuasaan itu, kami disodori pilihan, bubar atau ikuti warisan. Catatan berikutnya menjelaskan bahwa kepala sekolah saat itu memberikan satu warisan simbolik, seperangkat seragam dan baret hitam dari generasi yang lebih tua. Tapi di balik simbol itu, tersimpan konsekuensi, sebuah kutukan tak kasat mata yang menempel pada siapapun yang mewarisinya tanpa izin. Yuda, yang awalnya menolak, kemudian dipaksa ikut. Dan sejak saat itu, satu persatu anggota kelompok Barisan Merah menghilang secara misterius. Sisa-sisanya ditutup dengan kecelakaan, pindah sekolah, atau bahkan disebut kabur dari rumah. Aku mencatat semua nama yang tersisa. Dan kutinggalkan catatan ini agar tidak dilupakan. Tapi jika kau membaca ini, berarti salah satu dari kami masih hidup. Atau kutukan ini memilihmu. Aku menutup catatan itu dengan napas terengah. Jadi ini semua, bukan hanya tentang Yuda. Tapi tentang perjanjian jahat yang tak pernah dibatalkan. Ketika aku berdiri hendak keluar dari ruang musik, aku melihat pantulan wajah di cermin besar di sudut ruangan. Wajahku. Tapi bukan aku. Mata di cermin itu lebih gelap. Di pundaknya, baret hitam tergantung. Dan ketika aku menyentuh kepalaku sendiri, baret itu tak ada. Tapi di cermin, ia tetap tergantung, seolah memperlihatkan masa depan yang sudah dipilihkan untukku. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti mimpi buruk yang panjang. Setiap pagi aku bangun dengan bekas goresan samar di lengan. Kadang seperti angka. Kadang seperti huruf. Kadang hanya simbol lingkaran terbelah. Pihak sekolah mulai memanggilku. Wali kelasku, Pak Nugroho, duduk di depanku dengan wajah mencurigakan. Kamu belakangan ini sering menyendiri. Banyak melamun. Apa kamu butuh konseling? Aku menggeleng. Tapi sorot matanya tidak lepas dari keras seragamku. Saat aku melihat ke bawah, aku menyadari satu hal yang tak pernah kusadari sebelumnya. Kancing seragamku tidak seperti biasanya. Warnanya sedikit lebih gelap. Dan di satu sisinya, terukir inisial kecil, YEP. Itu bukan seragam bekas biasa. Itu milik Yuda. Aku berdiri dari kursi dengan alasan sakit perut, dan berlari keluar. Hatiku berpacu. Aku butuh jawaban. Dan satu-satunya tempat yang mungkin masih menyimpannya adalah ruang kepala sekolah. Malam itu aku menyelinap masuk. Aku tahu ini gila. Tapi ada hal yang lebih gila, membiarkan diriku dipakai oleh sejarah yang belum usai. Ruang kepala sekolah gelap dan sunyi. Tapi pintunya tidak terkunci. Di dalamnya, aroma kayu tua dan kertas lembab memenuhi udara. Aku menyisir rak demi rak, laci demi laci, hingga akhirnya menemukan berkas berlabel. Khusus Angkatan 1998. Isinya tidak banyak. Hanya beberapa surat, foto, dan satu lembar pengantar rapat tertutup. Tapi yang menarik perhatianku adalah satu dokumen tua yang dilipat rapi,
formulir penunjukan penjaga warisan. Dan di bagian bawahnya, tertera 2 tanda tangan. Kepala Sekolah, Pramana Sutarto. Saksi, Yuda Eka Pradana. Tak ada yang aneh, kecuali satu kalimat yang nyaris tak terbaca karena tinta pudar. Jika yang lama tak bisa mengakhiri, maka yang baru akan menggantikannya. Seragam tak akan memilih sendiri, tapi warisan akan. Tanganku bergetar. Aku adalah yang baru. Dan seragam ini tidak sekadar pakaian bekas. Ia adalah saluran. Sebuah cangkang. Medium dari sesuatu yang belum sempat menuntaskan tujuannya. Aku menutup berkas itu, dan saat berbalik hendak pergi, aku melihat sosok seseorang berdiri di depan pintu. Siluet hitam. Wajahnya tak terlihat. Tapi aku tahu dia bukan guru. Bukan siswa. Bukan manusia. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah dadaku. Dan dalam bisikan yang tidak berasal dari mulut, tapi langsung menghantam kepalaku, aku mendengar satu kata. Selesai. Lampu padam seketika. Dan saat nyala kembali, aku berdiri sendirian di ruang kepala sekolah. Tapi di tangan kiriku, tergenggam baret hitam. Aku belum tahu bagaimana mengakhirinya. Tapi satu hal kini pasti. Aku bukan sekadar pewaris. Aku adalah bagian dari warisan itu sendiri. Udara pagi menyimpan aroma aneh, seperti besi, seperti luka. Langit di atas sekolah mendung, dan cahaya yang menerobos jendela tidak mampu menembus dingin yang merayap dari lantai ke tulang. Tidak ada yang bicara tentang Rama lagi. Tidak ada yang menyinggung seragam. Tapi di mata setiap guru, ada ketakutan yang ingin disembunyikan. Seolah semuanya hanya menunggu waktu. Setiap langkahku di lorong seolah mengulang langkah yang bukan milikku. Aku mulai melihat bekas-bekas kaki basah di lantai keramik, padahal tidak hujan. Kadang hanya satu pasang, kadang banyak. Semakin hari semakin jelas. Aku mencatat pola-pola itu di buku catatanku. Semuanya mengarah ke satu titik, ruang bawah tanah sekolah. Yang jadi masalah, sekolah ini tidak punya ruang bawah tanah. Tidak secara resmi. Tapi ketika aku mempelajari kembali denah lama gedung sekolah, yang kupinjam dari perpustakaan daerah, aku menemukan satu hal yang dihilangkan. Ruang penyimpanan tua yang berada tepat di bawah panggung aula utama. Tempat itu tidak pernah dibuka. Dan semua orang bahkan tidak sadar itu pernah ada. Malam itu, aku menyelinap lewat jendela samping aula, membawa senter kecil dan catatan Yuda. Suara jangkrik terdengar sangat jauh, seperti dari dunia lain. Di bawah panggung, ada pintu kecil setinggi pinggang. Ket dari logamnya sudah terkelupas. Dan ketika ku tarik gagangnya, berderit perlahan, bau lembab langsung menyergap. Tangga menurun. Aku menuruni anak tangga satu persatu. Dinding di sekelilingku terbuat dari batu bata tua, dengan rembesan air membentuk pola tak beraturan. Di ujung lorong sempit itu, ada ruangan kecil. Dan di sana, aku menemukannya. Ruang penyimpanan seragam. Seragam-seragam lama tergantung di rak logam, berdebu dan lapuk, tapi masih utuh. Di tengah ruangan ada satu manekin, mengenakan seragam yang sangat familiar. Seragam itu punya tambalan robek di sisi kanan, sama persis seperti milikku. Tapi aku tidak pernah merobeknya. Di dinding, tergantung puluhan foto hitam putih yang dipaku begitu saja. Foto-foto siswa. Semuanya mengenakan seragam yang sama. Di beberapa wajah, matanya dicoret. Di beberapa lainnya, dilingkari tinta merah. Lalu aku menemukan lemari arsip tua di pojok ruangan. Di dalamnya, berkas-berkas tebal bertuliskan nama-nama yang tak asing. Rama Wicaksono, Yuda Eka Pradana, Dimas Nur Cahya,
Larasati Murni. Dan satu nama terakhir yang membuatku menahan napas. Rama Pramana. Namaku. Lembar pertama menjelaskan latar belakang siswa. Lembar kedua, catatan kejiwaan. Lembar ketiga, status dalam program regenerasi warisan. Aku membaca lembaranku sendiri. Darah langsung. Cucu dari pendiri Barisan Merah. Calon penjaga. Masuk tanpa disadari. Belum sadar warisan. Akan aktif saat tanda muncul. Tanda. Tanganku gemetar. Kupandangi pergelangan tanganku sendiri, ada goresan samar berbentuk seperti segitiga terbalik. Aku bukan pewaris kebetulan. Aku ditanamkan. Malam itu aku tidak pulang. Aku duduk di ruang bawah tanah, memandangi foto-foto itu, catatan-catatan itu, mencoba memahami semuanya. Kenapa aku? Kenapa seragam ini? Kenapa warisan ini tidak pernah mati? Aku baru sadar sesuatu ketika membaca catatan Yuda terakhir, yang tertempel di balik papan rak buku. Kami bukan dijebak. Kami dipilih. Tapi bukan oleh manusia. Kalimat itu menghantamku seperti palu. Aku mengangkat senter ke arah langit-langit ruang bawah tanah, dan saat itu aku melihat lambang yang sama seperti yang sering muncul di mimpi. Lingkaran dengan 2 garis silang. Simbol itu juga pernah kulihat di buku tua milik almarhum kakekku. Buku tentang sejarah gerakan bawah tanah di sekolah. Tentang organisasi rahasia yang katanya telah bubar. Tapi sepertinya tidak pernah benar-benar hilang. Hari berikutnya aku memberanikan diri mendatangi Pak Nugroho, guruku yang paling tua dan terlihat seperti menyimpan sesuatu. Aku tidak bicara banyak. Hanya menunjukkannya foto-foto dari ruang bawah tanah dan catatan milik Yuda. Pak Nugroho menatapku lama. Lalu menarik napas panjang dan berkata, "Aku pikir ini tidak akan muncul lagi. Aku pikir generasimu aman." Dia lalu mengajakku ke ruang guru tua di lantai 3, dan membuka laci yang selama ini selalu dikunci. Isinya adalah sebuah jurnal kulit. Miliki kepala sekolah pertama sekolah ini, Surya Pramana. Kakekku. Jurnal itu penuh dengan catatan membingungkan, tentang ritual penyatuan jiwa sekolah. Tentang kepercayaan bahwa untuk menjaga kejayaan dan kedisiplinan sekolah, harus ada satu siswa dari tiap generasi yang menanggung beban trauma kolektif sekolah, kekerasan, kematian, tekanan. Siswa itu disebut penanggung warisan. Ia akan menyerap semua luka masa lalu sekolah, dan meneruskannya ke generasi berikutnya, hingga beban itu tak lagi mampu dipikul. Satu-satunya cara memutusnya, tulis Surya Pramana, adalah jika pewaris berikutnya menolak. Tapi penolakan artinya kematian. Aku menutup jurnal itu. Semua jelas sekarang. Seragam ini bukan kutukan biasa. Ini perjanjian berdarah. Dan aku bukan hanya cucu pendiri. Aku adalah penanggung terakhir, dan satu-satunya yang masih bisa menolak. Tapi harga dari penolakan adalah nyawaku sendiri. Hari itu juga, aku kembali ke ruang bawah tanah. Kali ini, dengan satu niat, menghancurkan semua sisa warisan. Aku membawa bensin dan korek. Tapi ketika percikan api menyambar kain, aku melihat semua seragam itu bergerak sendiri. Seolah meronta. Seolah menolak dilenyapkan. Di tengah nyala api, aku mendengar suara. Bukan suara manusia. Bukan juga bisikan. Tapi jeritan ribuan jiwa yang terperangkap dalam warisan ini. Aku lari dari sana. Tapi sejak malam itu, aku tahu. Warisan ini tidak bisa dimusnahkan. Ia bisa saja dibakar. Tapi selama masih ada sekolah ini, selama masih ada seragam yang diwariskan, selama masih ada ingatan yang dilupakan, ia akan kembali. Dan aku
Aku masih mengenakan seragam itu. Tapi kali ini, aku tidak memakainya. Ia yang mengenakanku. Tidak ada yang berubah di luar. Bangku-bangku tetap tersusun, upacara tetap berjalan setiap hari Senin, dan guru-guru tetap menyampaikan pelajaran dengan tatapan kosong seperti biasa. Tapi bagiku, dunia sudah tidak sama lagi. Aku hidup di antara dua kenyataan, satu yang tampak, dan satu lagi yang tersembunyi, tapi jauh lebih nyata. Aku mulai sadar, seragam yang kupakai tidak hanya membawa mimpi buruk atau penglihatan masa lalu. Ia juga mulai memengaruhi pikiranku. Kadang aku mendengar suara-suara saat sendirian di kamar mandi. Kadang aku seperti tahu kejadian sebelum terjadi. Kadang aku seperti bukan aku lagi. Aku merasa seperti disusupi. Tapi belum dikendalikan. Belum. Di hari ketiga setelah pembakaran ruang bawah tanah, aku menemukan sesuatu yang ditinggalkan oleh Yuda. Sebuah buku catatan kecil, tersembunyi di antara halaman novel di perpustakaan. Di sampul dalamnya, tertulis, "Kalau kamu menemukan ini, berarti kau ditakdirkan menyelesaikannya. Jangan percaya siapapun, bahkan dirimu sendiri." Buku itu penuh dengan daftar nama siswa-siswa yang katanya menjadi penanggung di masa lalu. Tapi yang menarik bukan hanya itu. Di salah satu halaman belakang, Yuda mencatat beberapa nama yang masih hidup. Bukan siswa, tapi guru. Ada 3 nama. 3 guru aktif. Satu diantaranya baru dipindahkan tahun ini. 2 lainnya sudah ada sejak lebih dari 2 dekade lalu. Dan di bawahnya, Yuda menulis, salah satu dari mereka mengatur semua ini. Dan yang lain korban yang terlalu dalam. Namanya Bu Marni. Guru kimia yang hampir tak pernah bicara. Orang menganggapnya angker. Tidak banyak siswa yang berani duduk di bangku paling depan saat pelajarannya. Tapi aku penasaran. Dan seperti biasa, rasa penasaran tidak pernah membawaku ke tempat aman. Aku menunggunya di ruang guru, berpura-pura mengembalikan tugas. Ketika hanya kami berdua di sana, aku menunjukkan foto seragam dari ruang bawah tanah. Ekspresinya tidak berubah. Tapi jemarinya gemetar. "Dari mana kamu dapatkan itu?" tanyanya pelan, seolah takut didengar. "Dari tempat yang seharusnya tidak ada." Ia menatapku lama. Lalu berkata dengan suara hampir seperti bisikan, "Kenapa kamu pakai seragam itu?" Aku diam. Ia bangkit, lalu menutup tirai jendela ruang guru. Lalu memintaku duduk. Hari itu, Bu Marni menceritakan semuanya. Tentang generasi 1998. Tentang bagaimana sekolah ini menjadi tempat eksperimen diam-diam dari sekelompok orang tua murid yang percaya bahwa kejayaan bisa diwariskan lewat trauma. Mereka membentuk organisasi dalam bayang-bayang OSIS, bernama Lingkar Warisan. Di luar, mereka mengajar, membimbing, mendisiplinkan. Tapi di dalam, mereka mengatur rotasi siswa untuk dijadikan penanggung. Tujuannya sederhana, menyerap semua dosa dan kekerasan sejarah sekolah, agar generasi berikutnya bersih. Bu Marni dulu adalah korban pertama yang selamat. Tapi tidak sepenuhnya. Ia mengatakan bahwa organisasi itu bubar setelah salah satu ritual gagal. Ada siswa yang meninggal. Semuanya ditutup. Tapi seragamnya, entah kenapa, tetap diwariskan. Tak ada yang tahu siapa yang memulainya lagi. Tapi yang jelas, sesuatu sudah terbangun. Saya pikir setelah generasi Yuda, warisan itu berhenti. Tapi kamu, suaranya bergetar. Kamu cucu dari pendirinya. Aku mengangguk. Lalu kamu tahu apa yang harus dilakukan, katanya. Aku menggeleng. Bu Marni memandangi langit-langit ruangan,
seolah menatap sesuatu jauh dari masa lalu. Mereka tidak sepenuhnya manusia. Warisan ini tumbuh seperti akar. Ia menjalar lewat ingatan, ketakutan, dendam. Dan yang menumbuhkannya adalah kita sendiri. Sore itu aku pulang dengan kepala penuh. Tapi di tengah jalan, aku sadar. Dari 3 nama yang ditulis Yuda, baru 1 yang kutemui. Dan 2 lainnya, aku tidak tahu mana yang pelaku, mana yang korban. Salah satunya adalah Pak Wahyu, guru sejarah. Pria tua dengan tangan gemetar dan suara lemah, tapi sering membacakan kisah heroik tentang siswa-siswa pemberani di masa lalu. Aku mulai mencurigainya. Keesokan harinya, aku menemuinya di ruangannya. Kukatakan bahwa aku sedang menyusun proyek sejarah untuk kelulusan. Ia tampak senang. Lalu membukakan lemari tua di belakang meja. Dari situ, ia mengeluarkan sebuah map usang. Di dalamnya, bukan data sejarah umum, tapi arsip pribadi tentang siswa-siswa yang hilang selama 2 dekade terakhir. Ada foto, ada laporan, ada dokumen rahasia. Kenapa menyimpan ini? Tanyaku. Ia tersenyum. Agar suatu saat ada yang bertanya. Matanya menatapku dalam. Kamu generasi terakhir. Mereka sudah tidak punya penerus. Tapi kalau kamu membiarkannya, sistem itu akan hidup lagi. Aku menahan napas. Kamu tahu cara menghentikannya? Ia mengangguk pelan. Lawan bukan pada seragamnya, katanya. Tapi pada ingatannya. Kamu harus menghapus rekaman itu dari akar. Apa maksudnya? Ia menulis sebuah nama di kertas kecil. Lalu menyerahkannya padaku. Cari dia. Dia satu-satunya yang tahu cara menghapus jejak ingatan dari tempat ini. Tapi dia juga yang membuatnya. Aku membaca kertas itu. Larasati Murni. Salah satu dari 5 nama yang ada di daftar Yuda. Tapi terakhir ku dengar, dia bunuh diri 5 tahun lalu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kepalaku penuh dengan nama-nama, jejak-jejak masa lalu, dan misteri yang tak kunjung habis. Tapi satu hal mulai jelas. Warisan ini hidup karena dijaga. Dan kalau ingin menghancurkannya, aku harus mencari akar terdalamnya. Dan mungkin menghadapi yang tidak seharusnya kembali. Hujan turun deras sejak pagi. Awan menggantung seperti ancaman yang tak kunjung tumpah, dan udara di kota terasa berat, seakan langit sendiri menyimpan rahasia yang terlalu lama dipendam. Namaku Rama Pramana. Dan hari itu, aku bersiap meninggalkan sekolah, bukan untuk kabur, tapi untuk mencari sisa terakhir dari kebenaran. Nama itu masih terpatri di benakku, Larasati Murni. Siswa perempuan generasi akhir, 90-an, yang disebut-sebut sebagai salah satu penanggung terakhir sebelum program warisan dinyatakan bubar. Catatan sekolah menyatakan ia meninggal bunuh diri 5 tahun lalu. Tapi di catatan Yuda, dan pernyataan Pak Wahyu, ada kemungkinan dia masih hidup. Atau disembunyikan. Jejak pertama membawaku ke kota kecil di selatan. Tempat itu disebut dalam surat kabar lama sebagai lokasi rehabilitasi trauma bagi siswa korban kekerasan institusi pendidikan. Namanya Yayasan Pelita Jiwa. Sebuah tempat kecil yang hampir tak dikenal siapapun. Aku tiba sore hari. Bangunannya sederhana, berdinding semen tua, dan dikelilingi pagar kawat berduri yang berkarat. Seorang suster membukakan pintu, lalu memintaku menunggu di ruang tamu. Di sana, aku melihat lukisan-lukisan aneh tergantung di dinding. Sebagian besar menampilkan sekolah-sekolah tua dalam kondisi terbakar. Beberapa lainnya menampilkan anak-anak berpakaian seragam, berdiri dalam kabut. Tidak ada satupun yang tersenyum. Ketika aku bertanya tentang Larasati, suster itu menatapku lama.
Kami tidak punya pasien bernama itu, katanya. Tapi aku tahu ia berbohong. Karena di meja administrasi, aku melihat catatan daftar pasien dengan nama-nama inisial. Dan satu di antaranya, LM. Aku menunggu malam. Dan ketika semua tenang, aku menyelinap ke bangunan belakang. Di koridor yang gelap dan sempit, aku menemukan sebuah kamar dengan nomor yang terhapus. Pintu kayunya usang, hampir lepas dari engsel. Saat aku membukanya, aroma obat dan kertas basah langsung menyergap. Di dalamnya, seorang perempuan duduk membelakangi jendela. Rambutnya panjang dan kusut. Tangannya memegang buku gambar. Ia tidak menoleh ketika aku masuk. "Larasati?" tanyaku pelan. Ia tidak menjawab. Aku melangkah mendekat. Di buku gambarnya, ada puluhan sketsa, semuanya tentang seragam sekolah. Tapi bukan sembarang seragam. Semuanya terbakar, berdarah, atau menghitam seperti arang. Aku duduk di sebelahnya. "Aku Rama," kataku. "Aku tahu siapa kamu. Dan aku butuh bantuanmu." Ia menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi di balik itu ada sisa-sisa dari seseorang yang dulu pernah percaya pada sesuatu. "Aku sudah mati," katanya pelan. "Mereka membunuhku. Tapi bukan tubuhku." Aku diam. Mereka menyimpan ingatanku di tempat itu. Di bawah sekolah. Di arsip. Di lambang. Di lantai. Mereka menanamkannya ke seragam. Dan setiap kali ada yang memakainya, ingatanku kembali. Tiba-tiba aku sadar. Bukan hanya ingatan Yuda. Bukan hanya ingatan para korban. Tapi juga ingatan Larasati sendiri, yang terikat pada seragam dan sistem itu. "Mereka memanggilku penjaga gerbang," bisiknya. Aku yang terakhir menolak. Tapi aku tidak kuat. Jadi aku menyerah. Aku bertanya bagaimana cara menghapus semuanya. Ia tidak langsung menjawab. Hanya menatapku, lalu menulis satu kalimat di buku gambarnya. "Kalau ingin mematikan warisan, kamu harus temui pembuat cermin." Nama itu asing. Tapi di salah satu catatan Yuda, aku pernah melihatnya. Pembuat cermin disebut sebagai sosok pertama yang menyimpan trauma sekolah dalam bentuk ritual simbolik, sebuah praktik terlarang yang memindahkan beban psikis dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui benda, seragam. Larasati berkata ia pernah bertemu orang itu. Seorang pria tua, pengarsip, mantan guru yang dipecat karena metode ajarnya dianggap menyimpang. Namanya Mbah Suradipura. Ia tinggal di ujung timur, di rumah tua yang dikelilingi cermin. Perjalanan ke sana butuh waktu 2 hari. Tapi setiap langkah terasa seperti mendekat ke inti pusaran. Aku tiba di rumah tua itu menjelang malam. Pohon-pohon besar mengelilinginya. Di sekeliling rumah, puluhan cermin digantung di pepohonan, berbeda ukuran dan bentuk. Beberapa pecah. Beberapa menampilkan bayangan aneh yang bukan milikku. Aku mengetuk pintu. Tak lama, seorang pria tua membuka. Tubuhnya bungkuk, kulitnya keriput, tapi sorot matanya tajam seperti pisau yang baru diasah. "Kamu yang bawa warisan?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ia mempersilakan masuk. Di dalam rumah itu, semua dinding dipenuhi cermin. Tapi anehnya, bayanganku tidak muncul di satupun dari mereka. Mbah Suradipura berkata bahwa cermin adalah alat pertama yang digunakan untuk mentransfer trauma. Bahwa di masa lalu, siswa yang menjadi korban akan dipaksa menatap dirinya sendiri selama berjam-jam, hingga jiwa lama meninggalkan tubuh dan berpindah ke pakaian yang dikenakan. Ritual itu gagal berkali-kali, katanya. Sampai satu waktu mereka berhasil. Dan mereka menyimpan jiwa itu ke dalam seragam,
Ia mengangguk. Aku bertanya apakah itu bisa dihentikan. Bisa, jawabnya. Tapi butuh pengorbanan. Jiwa terakhir harus kembali ke cermin. Dan yang membawa warisan harus masuk ke dalamnya. Aku membeku. Maksudnya? Kalau kamu ingin memutus rantai ini, katanya, kamu tidak boleh keluar dari tempat ini. Aku menatap bayanganku sendiri yang mulai muncul di cermin. Pelan-pelan, samar, tapi berbeda. Wajahku tampak lebih tua, lebih letih, lebih gelap. Kalau kamu tidak masuk, lanjutnya, warisan itu akan memilih orang berikutnya. Dan siklusnya dimulai lagi. Aku bertanya apakah ada pilihan lain. Ia menggeleng. Malam itu, aku tidur di rumah itu. Dan dalam mimpi, aku kembali ke sekolah. Tapi sekolahnya kosong. Semua ruangan gelap. Dan di lorong utama, puluhan seragam tergantung seperti mayat yang dibiarkan membusuk. Satu di antaranya jatuh ke lantai. Aku mendekat. Dan di balik kerahnya, tertulis namaku. Aku terbangun dengan keringat dingin. Dan tahu waktuku hampir habis. Langit mendung menggantung di atas sekolah. Angin membawa aroma tanah basah dan bunga melati layu, seperti tanda peringatan dari bumi. Di dalam diriku, tak ada lagi keraguan. Hanya tekad yang pelan-pelan berubah jadi beban yang tak bisa dibagi ke siapapun. Aku Rama Pramana. Dan hari ini, aku akan mengakhiri semua ini. Pagi itu aku kembali ke sekolah. Tidak seperti biasanya, lorong-lorong terasa terlalu tenang. Tidak ada riuh siswa. Tidak ada suara tawa. Bahkan derap langkah pun seakan tenggelam dalam keheningan. Seperti bangunan itu menahan napas, menanti sesuatu yang akan membongkar isi perutnya. Di dalam ranselku, ada satu set cermin kecil pemberian Embas Suradipura, secari petunjuk terakhir dari Larasati, dan seragam tua itu, yang kini kusimpan dalam kantong kedap udara. Tidak ada siapapun yang tahu aku akan melakukan ini. Dan aku tidak berniat membagi rahasia yang telah terlalu lama berakar dan menular. Langkahku membawaku ke perpustakaan tua, tempat segala petaka ini berawal. Tapi bukan ruang bacanya yang kutuju, melainkan ruang bawah tanah, yang selama ini diyakini sudah ditutup selamanya. Dengan menggunakan kunci duplikat yang kubuat dari bekas cetakan pintu lama, aku membukanya. Udara di dalam lembab, kotor, dan penuh debu. Tapi yang terburuk adalah bau itu. Bau seperti kertas basah, darah yang mengering, dan kenangan busuk yang tidak ingin diingat. Dinding-dindingnya dipenuhi arsip. Foto-foto lama. Nama-nama siswa. Bahkan di satu sudut, terdapat deretan seragam yang tergantung seperti koleksi. Setiap helai menyimpan tragedi. Dan aku tahu, disinilah penyimpanan utama itu berada. Di tengah ruangan, ada altar kayu tua, dan di atasnya, cermin besar berbingkai logam hitam, penuh goresan dan retakan halus. Dan itulah yang disebut Embas Suradipura sebagai jantung warisan. Suara langkah kaki membuatku terhenti. Dari balik kegelapan, muncul sosok tinggi berseragam dinas sekolah. Rambutnya mulai memutih, tapi wajahnya masih kukenali dari catatan Yuda. Pak Yatmo, guru tata usaha, yang selama ini hanya dianggap pengurus dokumen tua. Tapi kini, ia berdiri seperti penjaga pintu neraka. Jadi kamu akhirnya sampai juga, katanya. Aku tahu ini belum selesai. Dan kamu bagian dari warisan itu, jawabku. Ia tersenyum tipis. Aku bukan bagian dari warisan. Aku penjaganya. Penjaga pintu, penjaga kenangan, penjaga supaya semua tetap tertib. Tapi kamu datang dan mengguncang semuanya. Kamu tahu aku tidak akan pergi sebelum semuanya berakhir. Ia menatap cermin di belakangku. Kamu tahu harga yang harus dibayar?
Aku mengangguk. Cermin itu tidak sekadar benda. Ia adalah penampung dari ingatan kolektif penuh trauma, dendam, dan kekerasan dari generasi ke generasi. Setiap penanggung yang mengenakan seragam, secara tidak sadar menambahkan fragmen baru ke dalam cermin itu, seperti darah segar yang terus memuaskan rasa lapar benda itu. Dan untuk mengakhirinya, jiwa terakhir yang sudah terikat padanya, harus mengunci dirinya dari dalam. Aku. Karena sejak pertama kali aku mengenakan seragam itu, aku sudah menjadi bagian dari memori yang dibentuk. Aku mengalami, menyaksikan, dan membawa fragmen baru. Aku adalah penanggung terakhir. Dan itu membuatku punya hak untuk mematikan semuanya. Aku menatap Pak Yatmo untuk terakhir kalinya. Terima kasih sudah menjaga. Tapi penjaga seharusnya tahu kapan harus melepaskan. Ia tidak menjawab. Hanya memalingkan wajah, memberi jalan. Aku berdiri di depan cermin, menggenggam pecahan kecil dari cermin Larasati, dan menyelipkannya ke dalam bingkai utama. Kilatan cahaya menyambar sejenak. Dan di cermin itu, bayanganku mulai berubah. Wajahku menyatu dengan wajah-wajah lain, Yuda, Larasati, puluhan siswa dari masa lalu, bahkan wajah seorang anak kecil yang menangis di pojok gelap. Semuanya satu. Semuanya terjebak. Dan kini, aku menjadi pintu keluar mereka. Aku melepas seragam itu, lalu menggantungkannya di altar. Dengan napas berat, aku menatap cermin dan mengucapkan kata terakhir. Aku menolak warisan ini. Dan dengan satu hentakan, aku memecahkan bingkai kecil terakhir. Semua gelap. Tapi di dalam kegelapan itu, aku melihatnya. Larasati berdiri di depan kelas yang kosong, tersenyum. Yuda duduk di tangga, membaca buku. Puluhan anak berlarian, tertawa. Tidak ada darah. Tidak ada bayangan kelam. Tidak ada seragam hitam. Dan aku hanya berjalan menjauh dari semuanya. Aku terbangun di ruang UKS. Suster mengatakan aku pingsan di dekat perpustakaan. Tapi anehnya, ruang bawah tanah kini benar-benar hilang. Bahkan bangunan perpustakaan tua sudah diratakan 2 hari lalu, padahal aku jelas menginjak lantainya pagi tadi. Pak Yatmo tidak pernah ada di daftar guru. Tidak ada yang mengenalnya. Dan nama Larasati Murni tidak ditemukan di arsip sekolah manapun. Tapi cermin itu, satu serpihannya, masih ada di kantongku. 3 minggu kemudian, aku lulus. Sekolah terlihat normal. Tidak ada siswa yang kerasukan. Tidak ada suara malam yang aneh. Tidak ada penanggung baru. Aku tahu, lingkaran itu sudah tertutup. Tapi suatu malam, saat membersihkan kamar, aku menemukan sesuatu yang tidak kumiliki sebelumnya. Satu set seragam lama. Masih utuh. Masih bersih. Tapi dengan nama dikerah yang bukan namaku. Dan di dalam saku bajunya, ada secari kertas kecil. Tulisan tangan Yuda. Kalau kamu membaca ini, berarti seseorang memulainya lagi. Dan kamu tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kamu percaya bahwa dunia ini lebih luas dari yang terlihat, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan cerita ini ke temanmu yang paling pemberani. Kita akan bertemu lagi di kisah selanjutnya. Tapi ingat, jangan terlalu percaya pada apa yang kamu lihat, karena yang gaib justru jarang terlihat